Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali hari ini bisa ketemu kembali sama rekan-rekan semua di materi. Biarpun tulisannya itu rumus lari, sebenarnya rumus ini adalah rangkuman dari semua materi-materi yang sudah diberikan sebelumnya. Gitu. Nah, ini adalah ikhtisarnya. Mungkin kita akan balik lagi, mengulang lagi ke materi sebelum-sebelumnya. Nanti ada yang diulang. Karena rumus ini adalah nanti poin-poin pentingnya aja tentang materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya oleh Om Hendy, oleh Bang Jali dan sebagainya. Jadi ini merupakan diperkecil ya, dibuat simpel gitu kan, biar rekan-rekan semuanya jadi paham gitu kan. Hubungan keterkaitan antara satu dan yang lain. Kita share dulu. Oke, kita mulai saja. Rumus jualan laris. Kenapa kita harus menjual lebih banyak? Kenapa kita harus menjual dalam jumlah yang banyak? Dan tentu saja selain banyak juga mempunyai profit karena kadang jualan banyak belum tentu juga ada profitnya. Nah, itu banyak yang kejadian, terutama yang jualan-jualan kayak di marketplace gitu kan. Packingannya seperti banyak gitu kan, sehari bisa 100. Tapi pas di akhir bulan ternyata tekor karena dia nggak baca term-term atau syarat-syarat mengikuti program-program tertentu di mana dia banyak potongannya gitu kan. Atau misalkan kalau ibu-ibu nih, wah menurut catatan bukunya jualannya banyak tapi uangnya nggak ada, ternyata uangnya dalam bentuk piutang semua gitu kan, barang-barangnya di luar, uangnya nggak pada masuk. Nah, jadi kita harus menjual dalam jumlah banyak dan juga profitnya juga ada profitnya, selain banyak dan ada profitnya. Kenapa? Agar bisnis kita bisa tumbuh. Penjualan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Saat kita bisa menjual sesuatu, uang masuk ke kita, kita akan lebih bersemangat lagi gitu kan. Nah, salah satu usaha yang salah satu tanda bahwa usaha ini bisa kita jalankan adalah ketika kalau dulu Kang Reni pernah bilang namanya cering-cering gitu, ada uangnya gitu kan. Tidak hanya pembeli itu cuma datang sekali, tapi 2 kali. Ketika usaha kita dibeli kedua kalinya oleh pelanggan, berarti wah ini usaha ini punya potensi untuk berkembang. Dengan menjual yang lebih banyak, bisnis kita berputar. Kita bisa menyetok lebih banyak lagi, kita bisa mengembangkan usaha lagi. Sebaliknya jika jualannya bermasalah, maka otomatis usahanya juga bermasalah. Nah, banyak sekali orang yang misalkan kalau dulu, ayo kita produksi barang, kita produksi kaos, produksi ini, produksi itu, begitu barangnya sudah jadi, menjualnya susah, kesulitan dalam menjualnya. Ini barang harus dimanain, harus dilempar kemana dan sebagainya. Jadi selling atau jualan itu dulu adalah kunci dari pertumbuhan bisnis. Nah, jualan laris atau laris itu adalah akibat dari proses tertentu, dari ikhtiar gitu kan. Jika ada akibat tentu ada sebab, maka fokuslah pada sebab-sebabnya, maka hasil akan mengikuti. Jadi biasanya orang yang kan ada istilah biar tekor asal kesohor gitu. Jadi biar kelihatan banyak paketan. Jadi padahal begitu di akhir di catatan piutang semua atau malah rugi gitu kan. Itu banyak kejadian, apalagi yang seperti saya bilang yang jualan-jualan di marketplace. Apalagi sekarang di marketplace ada yang namanya FO atau fake order gitu kan.
Jadi ngakalin supaya ini kita bikin dulu fake order, begitu keseringan fake ordernya berputar seolah-olah ada omset besar, pas di akhir bulan tekor semua. Jadi biarpun laris itu adalah yang kita inginkan, tapi jangan fokus ke sana. Fokusnya kita ke sebab-sebabnya. Begitu kita fokus ke sebab-sebabnya, maka laris itu adalah suatu keniscayaan pasti terjadi. Nah, jualan laris itu seperti kita menanam pohon, nggak bisa instan. Bahkan Indomie pun kan, biarpun namanya mie instan, tetap kita harus nyiapin air, masakin air, kita masak dulu. Semua ada proses. Nah, mental pengusaha itu adalah mental berproses. Tidak pengen ujuk-ujuk gitu kan. Laris itu nggak bisa instan begitu saja. Kita harus mengolah sebab-sebabnya, mengolah sebab-sebabnya, memupuknya, menjaganya, menyiraminya, agar nanti tumbuh dan semakin berkembang. Jangan mengejar hasil, karena semakin dikejar hasil itu akan semakin jauh. Itu adalah hukum pasti ya kalau di dunia ini. Ketika kita terlalu fokus pada sesuatu dan mengejar habis-habisan, effortnya malah semakin menjauh. Tapi begitu kita rileks, fokus, tidak terlalu ngoyo kepada itu, gitu kan, itu akan datang sendiri secara prosesnya. Nah, sebab-sebab dari jualan laris itu jika dipetakan dalam sebuah rumus, maka akan seperti ini. TM dikali XF dikali TR, maka akan laris manis. Jadi laris manis itu akibat, dan penyebabnya itu jika dipetakan ada 3. Ada TM, ada XF, ada TR. Nah, ini untuk UKM ya. Kalau nanti usahanya udah lebih besar lagi dari UKM, mungkin faktor-faktornya ada lebih banyak lagi. Cuman kalau UKM, usaha kecil, misalkan ya seperti saya, seperti yang lainnya, itu saya ngelihat dipetakannya cuma 3 sebab ini gitu kan. Secara teknis, ya, ada juga nanti secara non teknis, beda lagi. Gitu kan. Non teknis itu seperti doa, sedekah, doa orang tua, hal seperti ini. Ini adalah hal teknisnya. Nah, apa itu TM? TM itu target market. Ya, seperti materi yang sebelumnya. Seperti sudah bilang bahwa materi kali ini adalah ringkasan dari materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya. TM adalah target market. Oke, kita ngulang lagi nih ke materi dulu ya, yang pernah saya sampaikan. Kesalahan banyak orang ketika mau berjualan adalah tidak menentukan target market yang jelas. Oke. Target market itu adalah orang yang mungkin tertarik dengan produk kita, orang yang mungkin butuh produk kita, dan punya kemungkinan besar untuk membeli atau punya uang. Ada orang yang tertarik, tapi kalau dia nggak punya uang, nggak jadi beli. Ada orang yang butuh, nggak punya uang, nggak jadi beli. Ada orang yang punya uang, tapi dia nggak tertarik, nggak butuh, nggak jadi beli juga. Jadi tiga-tiganya ini harus ada nih. Target market itu adalah orang yang mungkin tertarik, punya uang, orang yang butuh dan punya uang. Minimal 2 variabel ini ada, gitu kan. Maka akan terjadi transaksi seperti itu. Nah, untuk menentukan target market, ya, kita ulang lagi materi sebelumnya. Pertama adalah kita tentukan dulu buyer personanya. Oke, buyer persona adalah tokoh fiktif imajinasi kita atau bayangan kita tentang pembeli produk yang akan menggambarkan karakteristik dari target market kita. Seperti background, demografi, minat, tantangan, kata-kata. Saya ini sebentar ya, ulang sebentar nih materi target market. Nah, saya bikin simulasi nih, misalkan ini hijab sebelah kekecilan tuh ya, enggak ya. Nah, misalkan produknya adalah hijab olahraga. Kalau hijab olahraga tentu saja memakai bahan yang kualitasnya bagus, menyerap keringat, tidak gerah, gitu kan, dan juga stretch atau melap. Dengan karakteristik hijabnya untuk olahraga, panjang medium, tidak menutup dada, bahannya premium, dry fit, nah, ada teknologi anti panas dan cepat kering. Jahitannya overdeck, awet. Nah, harganya kita mau menjual di harga 120.000 nih. Nah, dengan kualitas produk tersebut, dengan harga tersebut, nah kita tentukan nih pembelinya siapa. Kita bikin buyer personanya. Nah, simulasinya maka buyer personanya
Saya juga kelihatan. Oh iya. Oh, iya. Nah ini simulasinya adalah perempuan yang tentu saja karena ini jilbab buat olahraga, maka pertama bayar personanya dia adalah perempuan yang senang olahraga tentu. Nah, usianya di kisaran 21-34 tahun, bekerja atau punya wirausaha dengan gaji di atas 5 juta karena kita mau jual jilbabnya dengan harga 120.000 kan. Nah, geografisnya tentu saja wanita-wanita seperti ini mereka berada di kota-kota besar dengan akses tempat olahraga seperti gym, akses olahraga lari yang representatif, akses olahraga lainnya gitu kan, dan itu cuma ada di kota-kota besar gitu kan. Oke. Terus nah, psikografisnya kepribadiannya itu aktif, ekstrovert, suka warna cerah namun tidak mencolok, hobinya tentu saja olahraga, zumba, lari, mungkin aktivitas fitness, gym, bersepeda, basket, makanan gaya hidupnya adalah makanan-makanan sehat, suka petualangan, menyukai juga celana-celana training, sepatu sport, dan kecantikan. Nah, dari buyer persona ini nanti kita bisa cari target market yang sesuai dengan buyer persona ini. Instagram, kita tinggal follow orang-orang hijaber-hijaber yang emang suka olahraga. Misalkan acuannya kalau selebritis nih siapa nih? Zaskia Mecca misalkan. Yang follow Zaskia Mecca, cari lagi follower Zaskia Mecca tapi dia juga senang olahraga. Kita invite. Kalau bikin Facebook ad juga sama, minat olahraga, menyukai selebritis yang sesuai dengan ini, sehingga target marketnya sesuai. Jadi kita tidak iklan kemana-mana, tidak menghabiskan effort yang besar. Kalau sudah bikin buyer personanya. Seperti itu adalah target market. Nah, target market dikali XF, nah ini XF. Apa itu XF? XF adalah faktor X. Faktor X adalah faktor-faktor yang membuat target market tadi jadi membeli produk kita. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi pembelian. Pertama adalah penjualnya, produknya, dan penawarannya. Oke. Setelah kita tentukan target market, belum tentu nih target marketnya udah teridentifikasi, mereka ada di mana, Instagramnya seperti apa. Nah, mereka belum tentu beli, tergantung pada faktor X ini, penjualnya, produknya, dan penawarannya. Pertama adalah penjualnya. Menurut survei bahwa 80% lebih transaksi itu berhasil karena pembeli menyukai penjualnya. Bahkan kadang si pembeli udah punya barang ini atau dia nggak terlalu butuh karena dia suka dengan penjualnya, dia bisa jadi beli. Contoh misalkan banyaklah istri saya misalkan dia senang dia sahabatan sama temennya nggak terlalu butuh Tupperware jadi beli Tupperware gitu kan dan sejenisnya. Nah maksudnya penjualnya ini bisa juga CS online shopnya jika rekan-rekan ibu bapak semua bisnisnya sudah memakai customer service untuk menghandle pembeli ya. Bisa juga di sana penjualnya atau CS online shopnya. Nah, perhatikan cara kita berkomunikasi dengan pembeli agar ada terjalin trust atau kepercayaan dengan kita, terjalin kenyamanan dengan kita. Jika komunikasinya salah, maka akan membuat pembeli tidak suka dan tidak jadi. Karena sebagus apapun produk yang kita jual,
Kalau si pembelinya sudah tidak suka dengan pelayanan kita, tidak suka dengan penjualnya, tidak suka dengan pelayanan dari CS-nya, maka kemungkinan tidak akan terjadi transaksi. Nah, kalau ini, maka jadilah penjual yang menyenangkan, enak diajak ngobrol, responnya cepat kalau jawab chat, ramah. Intinya jadilah penjual yang dipercaya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan semua, ibu bapak semua udah punya CS, dibikin skrip CS-nya nanti. Skrip itu adalah SOP bagaimana menghandle pembeli itu kan. Dari mulai ada yang nanya, ini berapa harganya? Nanti cara ngejawabnya seperti ini. Kalau ada yang nanya harga, jangan langsung dibilang harga misalkan. Ajak dulu tentang kelebihan dari produk-produk ini. Nanti kalau misalkan SOP-nya ini apa namanya siapa, dari mulai cara jawab salam, dari mulai cara jawab ini, dari mulai cara menghandle komplain, sampai nanti misalkan kalau si cara menagih jadi tidaknya transaksi ke pembeli, CS-nya nanti dibikin skripnya sama biar CS-nya terstruktur semua terprogram gitu kan. Karena tentu beda antara penjual atau ownernya langsung dengan CS, cara melayaninya pasti beda. Kalau ownernya pasti itu biasanya lebih ramah gitu ya. Karena mereka tahu bahwa setiap orang yang masuk, setiap chat yang masuk ke WhatsApp itu sangat-sangat berharga, beda dengan CS misalkan. Seperti itu. Jadi CS-nya nanti dikasih script, dikasih SOP, bagaimana cara menghandle, cara menjawab chat dari calon pembeli. Nah, beberapa tips untuk menjadi penjual yang dipercaya. Sebenarnya tipsnya banyak gitu kan. Ada kita bisa kasih testimoni, misalkan testimoni di status WhatsApp, testimoni di misalkan di marketplace nih, ada gambar utama, gambar lookbook, di akhirnya ada testimoni. Status di Facebook, bisa testimoni, bisa status barang paketan kita. Terus ramah dengan konsumen, cara menjawab chat, apalagi kalau di marketplace ya. Di marketplace itu kan bukan kita sendiri yang menjual gitu kan. Begitu kita agak lambat, mereka mungkin mudah pindah ke lapak sebelah yang chatnya lebih cepat, biarpun harganya lebih mahal. Gitu. Dia nanya malam, kita jawab pagi gitu kan. Biarpun mungkin karena kita nggak bisa 24 jam gitu kan, seperti itu gitu kan. Kita bisa pakai namanya autoresponder. Untuk chat yang masuk di jam segini nanti dijawab besok pagi. Minimal seperti itu kita bikin autoresponder. Di tiap marketplace itu sudah ada. Di WhatsApp bisnis sudah ada seperti itu. Terus bangun juga personal branding kita sebagai owner yang berhubungan dengan bisnis gitu kan. Sering-sering update status tentang barang yang kita gitu kan. Di WA, di Facebook. Nah, bangun personal brand kita gitu kan. Bahwa orang tahu, oh ibu ini penjual kosmetik, ibu ini penjual ini, ibu ini penjual ini, bapak ini jualan ini. Nah, terus berikan ruang untuk pembeli memilih produknya, jangan terlalu ngoyo juga untuk mau yang mana gitu kan. Nah, ya terus yang paling penting adalah jujur. Kita jujur bagaimana menceritakan produk kita apa adanya, jangan terlalu dilebih-lebihkan gitu kan. Nah, tadi faktornya adalah penjualnya, yang kedua adalah produknya. Nah, produknya itu ada dua. Pertama adalah produknya itu sendiri, yang kedua adalah foto produknya. Karena dalam dunia online yang pertama kali dilihat adalah foto produk. Produknya itu sendiri itu terpercaya atau tidak, kan? Orang membeli produk itu karena butuh dan karena ingin. Nah, agak beda ya butuh sama ingin. Jika seseorang tidak ingin dan tidak butuh, mereka nggak jadi beli. Nah, butuh itu adalah suatu hal yang harus terpenuhi karena untuk menyelesaikan masalah, misalkan obat jerawat. Tentu kita butuh, kalau misalnya kita berjerawatan, tentu itu kita butuh obat jerawat, kan? Itu untuk membedakan butuh sama ingin. Sementara ingin adalah sesuatu yang kita lakukan untuk memuaskan hasrat, seperti kesenangan, persepsi, atau hobi. Nah, kadang misalkan gini, kalau wanita kan kadang kalau ngeliat foto yang lucu, biarpun dia nggak butuh barang tersebut, cuman
lucu ya, dia bisa beli kalau menurut persepsi dia barang itu lucu gitu kan, atau barang itu keren, biarpun dia nggak terlalu butuh. Jadi terus misalkan di persepsinya saya nggak butuh nih sepatu ini, tapi mungkin nanti ke depannya kepake, bisa aja dia jadi beli gitu. Nah, itu kekuatan dari persepsi. Nah, bagaimana cara membuat orang untuk menjadi ingin dan butuh dari produk kita? Nah, ini adalah materi dari copywriting, lebih tajamnya di storytelling ya, yang pernah kalau nggak salah waktu itu sama Om Hendy ya. Dengan teknik marketing copywriting ini baik dalam bentuk tulisan, konten omongan secara langsung kita dengan pembeli, atau dengan video, kita bisa pertama mengedukasi pembeli target kita sampai paham apa manfaat dari produk kita. Kita bisa bikin status di Facebook, kita bikin status di WA tentang apa dari manfaat produk kita. Gitu. Jangan dulu menjual, kita cerita-cerita aja bahwa produk ini manfaatnya ini dalam bentuk tulisan yang storytelling, gitu kan, seperti di pembahasan sebelumnya. Terus dengan sering kita melakukan update status seperti itu akan tertanam di alam bawah sadar si pembelinya, gitu kan. Mungkin dia nggak beli hari ini, tapi dengan membaca tersebut, begitu nanti 2 minggu kemudian dia gajian ataupun enggak, dia jadi beli. Nah, terus tonjolkan masalah target kita. Nah, dalam setiap update postingan itu, solusinya seperti apa? Selalu libatkan unsur emosi. 80% orang membeli juga karena emosi dibanding logika. Nah, emosi di sini maksudnya gini, angle dari tulisan-tulisan kita ya, seperti di storytelling gitu kan, kita bisa memasukkan angle dengan membeli ini itu bisa berpengaruh kepada masa depan mereka. Tubuh Anda adalah aset, misalkan rawat tubuh Anda sehingga tetap sehat sampai tua. Itu adalah angle yang mempengaruhi emosi, misalkan saya jualan jaket misalkan ya, jualan jaket, saya bikin tulisan misalkan, sayangi suami Anda, hari ini musim hujan, sayangi suami Anda, jangan sampai ketika dia mencari nafkah masuk angin atau kehujanan, seperti itu. Belikan dia jaket yang bisa melindungi dia dari panas dan hujan, seperti itu. Itu adalah unsur-unsur emosi yang kita masukkan ke dalam tulisan-tulisan kita. Pertama adalah produknya, kan? Produk itu mengandung 2 unsur. Produknya itu sendiri, apakah produk tersebut dibutuhkan atau diinginkan. Yang kedua adalah foto produknya. Nah, materi ini juga udah pernah disampaikan sebelumnya. Di dunia online yang pertama kali dilihat, terutama di marketplace ya. Orang yang beli ke marketplace udah tahu bahwa dia nyari apa, itu 80%, 70% udah tahu dia butuh apa, dia nyari apa. Maka pastikan bahwa foto produknya itu adalah mau eye catchy gitu kan. Foto produk itu eye catchy, menarik perhatian dan clickable. Clickable itu mengundang untuk diklik. Pertama itu aja dulu kan. Diklik. Kalau produknya sama semua, orang akan melihat harga, membandingkan harga dan membandingkan bintang gitu kan. Jadi kita bikin gimana caranya supaya foto kita apalagi itu menarik perhatian pembeli. Nah, ada 3 jenis foto katalog, foto lookbook, dan creative desk. Oke. Foto lookbook adalah foto di mana barang tersebut sedang dikenakan oleh model, sedang beraktivitas. Tujuannya untuk memberikan persepsi seperti tadi, oh barang ini lucu, oh barang ini keren. Terus untuk memberikan ide pembeli, misalkan kita jualan jilbab, si modelnya pakai celana jeans. Oh, saya punya celana jeans ini, bisa ternyata lucu juga dipadu-padankan dengan jilbab ini, misalkan seperti itu. Jadi foto lookbook itu foto outdoor, si modelnya sedang beraktivitas menggunakan barang yang kita jual. Nggak harus selalu pakai model, bisa aja misalkan tergantung kreativitas rekan-rekan semua gimana caranya menampilkan kesan untuk mempengaruhi persepsi pembeli. Nah, kalau foto katalog bisa pakai model, bisa juga enggak pakai patung, kayak ini. Yang penting terlihat jelas si barang yang kita jual. Nah, kalau creative desk itu untuk menampilkan foto pilihan. Kalau baju pilihan dari warna,
Atau misalkan menggunakan teknik flat lie dari atas, gitu kan, kalau creative desk. Nah, unsur-unsur dari foto produk harus memiliki gambar yang jelas, fokus, tidak ngeblur tentu saja. Punya point of interest, apa yang akan ditonjolkan gitu kan, produk ini. Komposisi yang menarik, terus memancarkan kesan dan pesan yang ingin diinginkan. Kesannya apa yang akan mempengaruhi pembeli, dan pesan yang ingin diinginkannya apa gitu kan, sehingga sama mempengaruhi si pembeli. Dan yang terakhir, mengunggah minat atau clickable atau beda dengan yang lain. Nah, ini contoh yang kedua, foto logbook. Ininya sedang dipakai model, katalognya itu digantung. Nah, creative desk-nya itu foto ya, menampilkan pilihan warna dari barang, dari baju gamis ini. Yang terakhir, foto testimoni kalau ada gitu kan. Kalau di marketplace kan bisa sampai 6 nih kita naikin. Nah, foto logbooknya, foto katalognya, pilihan warnanya, sama testimoninya masukin aja di foto apa, di space fotonya yang ke-5 atau yang ke-6. Testimoni penggunanya. Kalau sudah ada tentu saja. Nah, yang terakhir adalah penawarannya. Oke. Faktor yang ketiga, saya ulang lagi, X faktor itu ada 3, produknya, penjualnya, produknya, dan ketiga adalah penawarannya. Oke. Penjualnya udah bagus, fast respon dan sebagainya, produknya sudah diminati, sudah dilirik. Nah, tinggal penawarannya. Apa yang ditawarkan dari produk tersebut? Jika penawarannya menarik, maka pembeli akan lebih interest lagi untuk pengen segera memiliki barang tersebut. Nah, beberapa contoh penawaran gitu kan. Pertama adalah tentu saja kelebihan produk kita dibanding produk serupa. Apa nih? Terus brand. Nah, brand itu adalah penawaran. Karena beda antara satu produk dengan produk yang lain, tapi yang satu udah punya brand, yang satu dan enggak. Maka brand itu adalah penawaran, gitu kan. Orang akan lebih bangga ketika memakai brand yang sudah jadi. Jadi brand itu kita bangun sebagai bentuk dari penawaran kita nantinya. Yang ketiga adalah harga yang kompetitif. Nah, harga ini adalah sensitif. Silakan nanti balik lagi, tergantung bayar personanya kita menyasar target pasar yang mana, kan? Kita mau barang ini dengan manfaat segini, dengan bahan ini kita mau menyasar target pasar yang mana dan harga yang kompetitif untuk target pasar tersebut kira-kira berapa, gitu kan? Karena kalau terlalu murah juga orang dengan target market yang punya uang belum tentu mau beli kalau harganya murah. Karena kesannya akan jadi murahan. Begitu. Ada orang yang justru pengen belinya mahal padahal barangnya sama aja. Terus manfaat dari penggunaan produk Anda, terus garansinya gitu kan? Apakah ada garansi? Kalau cacat boleh diretur atau diganti. Kalau ada apa-apa boleh uang kembali, itu adalah garansi. Terus kemudahan transaksinya gimana gitu kan? Apakah bisa COD? Apakah bisa dibayar di Indomaret? Apakah bisa dibayar 3 kali bayar? Nah, itu adalah bentuk-bentuk penawaran. Terus bonus pembeliannya apa nih? Kalau beli ini beli apa? Dapat bonusnya enggak? Terus voucher pembelian kan atau diskon. Kalau di marketplace itu ada voucher kan, bisa beli voucher. Terus ada diskon sama free ongkir. Nggak harus semua penawaran ini ada dalam satu produk. Nah, kalau semua ada tentunya harganya jadi mahal atau kita malah tekor gitu kan. Kalau semua ada gitu kan. Ini adalah bentuk-bentuk penawarannya. Kira-kira kita mau ngambil yang mana aja nih, sisi yang mana gitu kan. Disesuaikan dengan target marketnya tentu saja. Nah, jadi gini, jika satu produk, nah penawaran itu kan benefit nih. Nah, benefit itu ada 2 macam, benefit emosional sama benefit fisik. Jika satu produk benefit fisiknya gitu kan, bahannya bagus, ada diskon, ada free ongkir, misalkan dia punya benefit fisik sampai 5, harganya 10.000. Ada satu barang lagi benefit fisiknya misalkan sama nih 5, tapi harganya misalkan 8.000, lebih murah nih, orang akan beli yang ke sini. Nah, terus masalahnya apakah kita harus menurunkan harga nih? Kalau kita main perang harga, ini hancur gitu kan, bisnis kita hancur. Kenapa? Balik lagi, selain penjualan harus banyak, profitnya juga harus ada.
Kalau kita mainnya main di harga, ini turun, ini sementara modal kita sedikit, hancur, gitu kan. Nah, salah satunya kita bisa naikkan di benefit emosi. Benefit emosi itu apa? Adalah brandnya. Benefit itu bisa brand, atau bisa misalkan kita pakai jasa endorse, bisa pakai jasa foto yang lebih baik sehingga fotonya mengandung sisi emosi yang lebih bagus daripada barangnya ini, gitu kan. Seperti itu. Jadi masalah ke harga yang kompetitif itu nggak harus kita menjatuhkan pihak lawan dengan harga yang lebih murah, karena harganya udah nggak main, misalkan udah nggak bisa dimain-mainin lagi, kita naikin benefit emosinya itu lewat brandnya kita naikin. Ini penawarannya, silahkan digali kira-kira penawarannya yang terbagus seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh produk dari kawan-kawan semua, rekan semua. Oke. Target market udah, faktor X-nya sudah, yang terakhir adalah traffic-nya, TR atau traffic. Traffic di sini maksudnya adalah seberapa mudah produk Anda ditemukan oleh pembeli. Semakin mudah produk kita ditemukan oleh target market kita, maka akan terjadi lalu lintas kunjungan atau traffic dari target market untuk tahu produk kita, mengenal produk kita, dan ingin membeli produk kita. Semakin banyak traffic, maka semakin banyak peluang untuk closing. Kalau selama ini kita main hanya misalkan kalau marketplace main di Bukalapak, kita buka lagi misalkan di Topet, kita buka lagi di Shopee, atau misalkan karena kita nggak mau nih, karena kita main untuk mencari reseller, kita buka di Shopee aja, kita nggak mau buka di marketplace yang lain buat reseller aja, maka kita bisa buka di Facebook untuk mencari resellernya. Kita bisa main di Facebook Ads, ya. Ada dua jenis traffic, yang gratis sama yang bayar. Facebook sama Facebook Ads. Yang bayarnya Facebook Ads-nya. Instagram Ads yang bayarnya. Ada WhatsApp, ada YouTube, ada Marketplace, dan lain-lain. Semakin kita banyak mengenalkan produk kita di banyak traffic, maka akan semakin banyak orang yang tahu produk kita. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu semua, rekan-rekan, tinggal nanti si muaranya di mana nih? Mau muaranya di WhatsApp sebagai ujung tombak transaksi atau di Marketplace. Jadi tinggal di link-link ke sana aja. Instagram nanti kita bisa pakai Linktree, transaksinya terjadinya di Shopee misalkan. Tapi yang pasti adalah perbanyak sumber-sumber trafficnya agar yang masuk ke sananya. Kalau di WhatsApp kita bisa mengenalkan produk kita di Facebook, di YouTube, di Twitter, di Line, semuanya pada masuk ke WhatsApp kita. Ya, jadi semakin banyak bentuk trafficnya, semakin banyak jalan atau lubang trafficnya, maka akan semakin banyak juga orang yang datang untuk mengenal produk kita. Syukur-syukur kita bisa mengandalkan iklan, gitu kan. Kalau udah punya uang, kita bisa nambah iklan untuk lebih banyak lagi orang yang mengenal produk kita. Nah, ini adalah ilustrasi saja, gitu kan, bahwa yang datang belum tentu semua ingin tahu, yang tahu belum tentu semuanya tertarik, yang tertarik belum tentu semuanya bertanya, yang bertanya belum tentu semua ingin transfer, yang ingin transfer belum tentu jadi beli juga, belum tentu juga. Kadang nanti saya transfer lah, izin dulu ke suami 3 hari nggak jadi. Jadi ya begitulah jualan, gitu kan. Ada prosesnya, ada proses yang mengerucut. Nah, proses yang mengerucut ini namanya adalah funneling. Oke. Kalau dalam istilah marketing namanya funneling. Nah, jumlah yang beli tentu lebih sedikit dari jumlah yang datang. Itu udah pasti. Kalau ada 100 orang yang datang ke toko kita, yang beli mungkin 20 orang atau 30 orang. Maka jika ingin lebih banyak lagi pembelian, maka datangkan lagi lebih banyak orang. Jika ingin lebih banyak lagi orang yang datang, maka perbanyak lagi jenis trafiknya.
Seperti ilustrasi di sini kan, dari mana sumber traffic kita, dari Facebook, Instagram Ads, dari SEO Google, dari konten marketing yang viral, atau dari endorse, kita bayar orang untuk mempromosikan produk kita, atau dari giveaway. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang datang, maka akan semakin banyak juga orang yang tertarik, dan kemungkinan terjadinya konversi dari transaksi akan semakin banyak juga. Nah, jadi target marketnya tepat, faktor yang membuat orang membeli terpenuhi, jumlah trafficnya banyak orang yang datang, maka potensi terjadinya penjualan yang banyak juga insya Allah akan terjadi. Karena terjadinya transaksi atau laris itu loh adalah akibat. Nah, sebab-sebabnya ini adalah target marketnya tepat, faktor-faktor yang tadi adalah penjualnya, produknya, penawarannya, sama jumlah orang yang datang, jumlah trafficnya yang banyak terpenuhi, maka secara langsung atau tidak langsung transaksi pun akan banyak. Jadi jika kita berjualan di Facebook, teman-temannya kita isi dengan target market sebanyak-banyaknya. Kita jualan di Instagram, isi followernya, kita invite followernya dengan target market sebanyak-banyaknya. Kita jualan di WA, kontaknya juga harus banyak dengan target, bukan hanya sekedar banyak, tapi dengan sesuai dengan target market kita. Kita jualan di email, kita harus punya list building email yang banyak tentang sesuai dengan target market kita. Jika kita jualan di situs web sendiri, itu kan di toko online, maka datangkanlah target market sebanyak-banyaknya ke toko kita. Jangan kita dibiarin saja gitu. Kalau kita jualan secara offline, maka kita bisa membuka toko di tempat yang strategis yang banyak dilalui orang. Atau kita bisa menggunakan sistem reseller, keagenan. Kita bisa bekerja sama dengan orang banyak. Nah, alur funnelingnya kan seperti ini. Nah, seperti corong ya, semakin banyak yang datang belum tentu beli, belum tentu tertarik belum tentu beli. Nah, itu tuh mengerucut ke bawah, mengerucut. Kalau di sini kerucutnya saya bikin miring seperti ini. Dari target market yang tidak tahu, kita bikin strategi marketing seperti tadi dengan copywriting, dengan iklan, dengan banyak posting-posting di Facebook. Mereka kenal, akhirnya mereka mengunjungi toko kita atau mengunjungi situs kita atau masuk ke WA kita untuk mengetahui lebih banyak tentang produk kita, nanya-nanya dan sebagainya. Produk ini seperti apa, ya penawaran seperti apa. Ketika penjualnya responsif, cara transaksinya gampang, penawaran yang ada COD atau misalkan nggak ada COD tapi ada garansi yang bagus, maka kemungkinan penjualan pun akan terjadi. Nah, ketika udah tertarik seperti ini, kita bisa melakukan upselling atau cross selling. Nah, ini mah opsional aja. Upselling itu adalah misalkan pembeli misalkan tertarik pada lipstick, kita misalkan bisa tawarkan foundationnya atau sebagainya. Sementara cross selling itu misalkan itu dalam sistem building. Kalau maaf, salah. Upselling itu misalkan seseorang beli roti satu. Kalau roti satu 10.000, tapi kalau 3 harganya misalkan jadi 15.000 misal, gitu kan. Nah, itu upselling. Kalau cross selling, kalau dia misalkan beli jaket, nah kalau sekalian tambah dengan sarung tangan motornya, harganya jadi diskon segini. Nah, itu cross selling. Ada satu lagi namanya remarketing, itu untuk orang yang sudah pernah beli sebelumnya, terus kita follow. Misalkan gini nih, teman saya jualan minuman lemon itu kan misalkan kalau dia nggak langsung habis, itu minimal 3 hari. Nah, sudah 3 hari sama CS di kontak lagi. Kak, gimana lemonnya sudah habis nggak? Mau nyetok lagi nggak? Nah, seperti itu namanya remarketing. Kalau seorangnya udah suka dengan produknya, oh iya saya beli lagi misalkan. Nanti misalkan dia beli 3 botol.
3 botol itu hitungan kita itu sekitar kalau diminum tiap hari berarti 4 hari lah. 4 hari kemudian kita follow up lagi. Seperti itu dari marketing. Nah, dengan ini maka mudah-mudahan si pembeli bisa menjadi pelanggan atau nantinya ke depannya kalau kita menggunakan sistem reseller bisa menjadi reseller kita. Seperti itu. Jadi semakin banyak orang yang datang, semakin banyak juga orang yang beli. Nah, dengan sistem seperti ini, funneling seperti ini, kita juga bisa menganalisa alurnya kalau kita udah punya CS, misalkan gini. Yang beli 1000 nih, yang beli 100, yang datang 100, tapi yang beli misalkan cuma 3, kan aneh nih. Karena biasanya kalau 100 minimal yang beli itu 20 ya, kalau menurut hukum Pareto. Ini kenapa 3? Nah, kita bisa cek, kenapa nggak terjadi pembelian? Oh, ternyata CS-nya kurang ramah. Misalkan kurang ramah itu seperti ini. Judes lah kalau dalam bahasa Sundanya ya. Kak, ini kalau baju ukuran M itu ukurannya berapa? Terus sama si CS-nya dijawab, kan udah ada di deskripsi, baca aja sendiri. Nah, itu kan judes gitu kan. Hal-hal seperti itu yang bisa membuat pembeli jadi tidak jadi gitu kan. Atau kita sebagai penjualnya juga sama, bisa saja judes atau lama. Atau mungkin penawarannya misalkan Kak ini harga segini, kita misalkan harganya terlalu mahal, oh dibanding kompetitor sebelah. Nah, kita bisa apa nih yang bisa dimainkan seperti saya tadi bilang, apakah kita tambah lagi diskonnya atau turunin lagi atau kita bisa tambah building dan sebagainya. Jadi dengan funneling seperti ini kita bisa menganalisa konversi terjadinya pembelian, kenapa yang datang segini pembeliannya segini. Kenapa yang datang segini, terjadi penjualannya segini, ini salahnya di mana? Pasti di 3 faktor yang tadi. Kalau nggak penjualnya, penawarannya, atau produknya. Misalkan kita jual obat itu nggak akan bisa langsung, nggak akan bisa langsung menyembuhkan kan dengan sekali ini. Gitu. Dari 100 yang beli lagi ke kita cuma 2 misalkan. Ini kenapa? Oh mungkin karena emang produknya tidak mujarab terhadap penyakit itu. Gitu. Kita bisa menganalisis dari sana, dari 3 faktor sana, penjualnya itu adalah mungkin kitanya sendiri atau mungkin CS online shop-nya, atau mungkin penawarannya, harganya terlalu mahal, tidak ada kemudahan dalam transaksi, diskon tidak responsif, info produknya terbatas dan sebagainya. Itu di penawarannya seperti itu. Ya, dengan balik lagi, nah itu dengan kita fokus kepada sebab-sebabnya seperti yang tadi saya bilang, maka laris itu akan mengikuti. Jualan laris itu adalah akibat proses dari tertentu, fokus saja sama prosesnya, fokus pada sebab-sebabnya, fokus memperbaiki produk, fokus memperbaiki foto, fokus memperbaiki penawarannya, fokus memperbanyak lagi trafficnya, membuka lagi banyak trafficnya, maka kedepannya hasil akan mengikuti. Nah, mungkin kalau materi sekarang itu nggak terlalu padat ya, nggak terlalu banyak karena ini hanya mengulang dari materi-materi sebelumnya yang sudah kita ajarkan sebelumnya gitu kan, adalah ringkasan kecilnya seperti itu. Nah, mungkin saya ingin lebih banyak kita diskusi nih mengenai yang sudah dijalankan, apa yang sudah rekan-rekan ibu bapak jalankan, kira-kira pengaruhnya seperti apa, atau mau kita bisa diskusikan bersama di sini gitu kan. Mungkin ada yang bisa memberi masukan dan sebagainya tentang jualan ibu dan bapak. Mungkin seperti itu. Kita ya. Kamu mau ada yang ditanyakan tentang ini?
Silakan untuk teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang di-share oleh Om Mian pada hari ini, boleh langsung aja ditanyakan ya. Oh, ya. Hmm? Gimana nih? Mungkin ada yang sudah pernah bikin status tentang pakai, oh saya di mute ya. Pakai story selling, responnya seperti apa gitu. Atau mau nanya tentang materi ini gitu kan. Karena ini materi emang yang udah sebelumnya gitu kan. Yang ini adalah rangkuman dibentuk dari rumus tadi. Paling saya mau nambahin tentang, kalau nggak ada yang bertanya, nah ini penawarannya ya. Sini sih tulis nggak apa-apa. Nah, salah satu tips kalau dari saya ya, gimana caranya keluar dari persaingan harga gitu kan. Ada istilahnya laut biru sama laut merah. Laut merah adalah laut yang berdarah-darah gitu kan. Ikannya cuma ada 10, tapi hiunya ada 5 misalkan. Atau hiunya ada 7, kan saling berebut tuh. Makanya merah karena berdarah-darah. Sama dengan misalkan kita jualan, misalkan udah pembelinya sedikit, yang jual lebih banyak. Udah saling berdarah-darah dalam artian saling jatuh-jatuhan harga. Gitu kan. Di satu lagi ada yang namanya laut biru. Laut biru adalah laut tenang, ikannya banyak, menjualnya sedikit. Seolah-olah seperti kita menjual sendirian di sana gitu kan. Indah, marginnya tinggi, profitnya tinggi. Semua orang pasti ingin berjualan di sana. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Yang tadinya kita jualan di laut merah, kita pindah ke laut biru. Ini adalah pengalaman pribadi saya gitu kan. Biarpun tidak semua produk bisa seperti itu kan, nggak semua. Gitu. Karena dulu saya pernah jualan hijab juga pernah, saya pernah jualan gamis-gamis pernah, bahan rajutan, pakaian berbahan rajut, knit juga pernah, sampai sekarang ke fashion laki-laki. Dan emang tidak semua bisa diperlakukan, tidak semua barang itu bisa diperlakukan sama dengan teknik yang sama gitu kan. Tidak semua seperti itu. Misalkan gini, saya dulu jualan celana PDL misalkan, celana gunung nih. Wah, pasarnya jenuh gitu kan. Banyak orang yang jualan dengan barang yang sama gitu kan. Apalagi kalau barang yang sama dari satu supplier yang sama dengan foto yang sama gitu kan. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari sini, dari laut yang merah yang berdarah-darah yang penuh dengan banding-bandingan harga itu. Nah, saya melihat bahwa ternyata yang butuh celana outdoor itu kan, atau yang suka naik gunung atau suka yang hiking tidak pria aja, ada juga wanitanya. Dan wanita itu banyak gitu, apalagi zaman sekarang, zaman Instagram itu banyak pendaki-pendaki wanita, banyak wanita-wanita yang suka dengan kegiatan outdoor. Dan tentu saja mereka butuh celana PDL atau celana lapangan. Maka
celana lapangan yang tadinya adalah celana lapangan pria, celana outdoor pria gitu kan, yang dari satu supplier yang sama misalkan. Saya rubah fotonya menggunakan model wanita, saya ganti juga menjadi celana outdoor wanita. Dan itu luar biasa hasilnya gitu kan. Saya jadi sendirian saja berjualan di sana gitu kan dengan pasar wanita outdoor. Sementara yang lain mesti bertarung di pasar celana outdoor pria, padahal produknya itu juga. Itu kalau di marketplace itu kan. Kita cari nih pasar mana yang belum terlalu banyak orang pemainnya di sana gitu kan. Nah, itu salah satu tipsnya. Kita cari target market, tapi target marketnya yang truk pasarnya lebih spesifik, yang belum terlalu banyak yang berjualan di sana, sehingga tidak berdarah-darah. Itu kan baru celana outdoor. So, misalkan dulu juga saya pernah gamis juga pernah gitu kan. Sama seperti tadi, dulu belum hijab sport itu belum terlalu ini ya, karena Nike belum mengeluarkan gitu kan. Tapi saya termasuk udah duluan dulu hijab sport gitu kan, hijab sport dengan sekaligus dengan manset gitu kan. Nah, itu luar biasa, termasuk baju renang muslimah gitu kan. Padahal baju renangnya itu aja gitu kan, cuman kita rubah sedikit menjadi baju renang muslimah. Yang tadinya lautnya luas merah, baju renang wanita, kita main di Curug Pasar yang lebih kecil, baju renang muslimah seperti itu. Jadi itulah pentingnya kita bayar persona menentukan target market yang spesifik agar kita bisa keluar dari persaingan di laut merah yang berdarah-darah ke laut yang lebih tenang, gitu kan, di mana marginnya cukup besar. Nah, sementara bagaimana cara bertahan di laut tenang tersebut adalah dengan memperbanyak. Jadi gini, laut biru tidak akan selamanya biru. Ketika orang melihat saya sendiri jualan di sana, pasti orang juga melihat gitu kan, dan mereka ikut berjualan, akhirnya jadi merah lagi gitu kan. Nah, bagaimana agar caranya kita bertahan lebih lama lagi gitu kan di laut biru tersebut. Ketika kita masuk ke udah punya niche market yang sedikit yang kompetisinya kecil, begitu kita masuk, misalkan nih saya dulu jualan jaket bomber misalkan, belum banyak orang yang jualan jaket di sana misalkan. Saya langsung ngambil margin yang besar, misalkan marginnya sekitar 50.000 atau 60.000 misalkan. Si keuntungannya. Nah, begitu ada orang lain juga masuk jualan di sana 60.000 dan dia turunin harga ke 40.000 misalkan, turunin harga 20.000. Saya tidak ikutan turun harga, tapi saya misalkan dari jaket gratis kacamata atau gratis sarung tangan. Biarpun secara nilai tetap saja saya turun harga karena harga tersebut sudah dikurangi dengan harga sarung tangan. Tapi dengan di building jaket gratis sarung tangan, biarpun harganya sedikit lebih mahal, misalkan beda 10.000, tentu dalam benak pembeli, wah mending beli ini, beda 10.000, dia udah dapat sarung tangan. Misalkan kita tulis di bawahnya jaket bomber gratis sarung tangan seharga 30.000. Nah, seperti itu. Nah, biarpun kita nggak ngebohongi konsumen misalkan, karena ini kalau dijual satuannya 30.000, tapi kalau kita belinya banyak di supplier harganya jadi 5.000 atau 10.000 seperti itu. Jadi jangan langsung menurunkan, kalau begitu ada kompetitor dia main harga, kita jangan langsung menurunin harga gitu kan. Kita main di bonus, kasih bonus apa atau kasih garansi atau apa, jangan. Jadi turun harga itu adalah alternatif terakhir, kecuali kalau emang itu kita punya strategi tersendiri untuk turun harga. Atau harga murah, kita nih produknya banyak, pengen dulu keluar, kita bisa pakai harga murah dulu. Biasanya importer itu seperti itu, dia main kenapa harga murah, harganya sangat murah, dia import 10.000 piece nih, yang 2.000 dia jual murah yang 2.000, biar apa? Biar nggak ada kompetitor. Nggak apa-apa dia rugi 2.000 piece, biar nggak ada kompetitor yang main karena harganya sudah jatuh. Ketika sudah tidak ada kompetitor, kan dia masih ada sisa nih di stok, di gudangnya 8.000 piece, dia naikin harga tersebut ke harga yang ada keuntungannya. Kalau maksudnya
boleh main harga asal memang ada strateginya, bukan karena panas oleh kompetitor sebelah. Jangan seperti itu. Untuk mengakali itu, misalkan ada kompetitor turun harga, nah, jangan dulu turun harga, kita bisa memakai misalkan ditambahi building, ditambahin kemudian transaksi yang lain, misalkan bisa dibayar 3 kali atau sebagainya, seperti itu. Nah itu salah satu tipsnya. Kan? Saya udah berapa kali mencoba, kalau udah mereka coba keluar dari laut merah ke laut biru, gitu kan. Salah satu tipsnya adalah mencari ceruk pasar yang punya kebutuhan akan barang ini tapi belum tergarap. Dan kalau kitanya menjeli itu banyak sekali sebenarnya. Ada teman saya, dia jualan cuma di WhatsApp ya. Tapi sehari dia bisa hampir 20 pengiriman, 30 pengiriman dengan margin yang ya lumayan lah. Dia menggarap pasar orang-orang yang menganggap bahwa transaksi di marketplace itu haram. Dia masuk ke komunitas-komunitas seperti itu, gitu kan. Dan itu luar biasa gitu kan penjualannya. Akhirnya dia, padahal dia barangnya dari marketplace juga, cuman dia jual lewat WhatsApp di grup-grup pengajian atau kajian yang menganggap bahwa kalau jual beli di marketplace itu haram. Nah itu hal seperti itu, kalau kita beli selalu ada target market di ceruk pasar yang lebih sempit yang belum tergarap, itu gerak keluar dari laut merah ke laut biru, salah satu caranya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu, Pak Jajang, Pak Dianto? Apa yang sudah dilakukan selama ini nih dari materi-materi ini? Kira-kira ada yang mau cerita nggak efeknya atau gimana? Ada yang bertanya, kalau dijualan di marketplace itu lebih baik untungnya dikit, tapi paketannya banyak atau untungnya besar gitu kan? Jualan harga murah, untungnya dikit, atau jualan harga mahal dengan margin yang lebih besar. Sebenarnya tidak ada benar dan salah, ya. Tidak ada kalau masalah harga itu ya. Yang salah itu kalau kita sama sekali tidak mendapatkan margin, tidak ada keuntungan. Kan? Kalau menurut itu salah. Buat apa jualan kalau kita tidak ngambil keuntungan? Bisa aja balik lagi kita jualan nggak ada keuntungan, asal emang ada strategi seperti tadi yang saya cerita tentang importir ya, kenapa dia jualan barang murah. Nah, kalau pertanyaan seperti tadi, apakah di marketplace lebih baik kita jualan barang harga rendah atau barang-barang yang punya margin kecil, atau kita menjualan barang-barang yang marginnya gede? Kan? Kalau pertanyaan tersebut bahwa tidak ada benar dan salah, yang ada adalah konsekuensi. Konsekuensinya seperti ini. Kalau kita jualan barang yang punya margin kecil, yang murah dengan margin kecil, maka hari paketan akan banyak. Bisa 100, bisa 1000 malah. Apalagi kalau tanggal-tanggal 11, 11, 11, 10, 10 itu luar biasa ya. Sehari paketan, teman saya itu sehari bisa 5.000 gitu kan. Karena barang-barang yang dia jual keuntungannya cuma 500 perak, 1000 perak. Gitu. Paketannya banyak. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya dia sibuk gitu kan. Dia bisa packing 3 kali sehari, dia beres itu bisa sampai jam 11 malam. Bisa sampai jam 2 malam untuk event-event tertentu. Jadi konsekuensinya seperti itu kan. Itu dari segi waktu. Kedua dari segi retur yang tidak terkontrol atau transaksi yang tidak terkontrol, karena sehari bisa 3.000 dan sebagainya, sementara SDN-nya belum ter-SOP dengan baik. Nah, hati-hati di sana, bisa jatuh ke rugi. Kalau kita jualan barang mahal dengan margin tinggi, otomatis sehari transaksinya nggak akan sebanyak orang yang jualan dengan margin rendah. Gitu. Sehari bisa 30, 20, 50 gitu, kalau di marketplace. Jadi tergantung kawan-kawan semua, kawan-kawan mau seperti apa gitu kan. Saya pernah dua-duanya, saya pernah di jualan barang murah dengan margin murah dengan kesibukan yang luar biasa per harinya gitu kan.
Dan akhirnya kalau saya dari sisi saya capek sendiri gitu. Wah, akhirnya saya robah, saya jualan barang. Kalau sekarang saya jualan barang yang mahal dengan margin, biarpun enggak terlalu gede-gede amat, hanya cuma 1-2 barang, tapi saya bisa tutup toko itu jam 5 sore itu udah tutup toko gitu kan. Malamnya saya bisa melakukan hal yang lainnya gitu, seperti itu. Yang ada adalah konsekuensi saja gitu. Terserah ibu bapak mau main di mana. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak Jajang, Pak Ibun. Cara menyusun skrip SOP untuk customer service atau misalkan untuk diri kita sendiri. Bagaimana sih cara menyusun SOP, cara menjawab pertanyaan dari pembeli. Sebenarnya kalau kita jualannya itu juga, kan? Benar nggak? Ini harga barang berapa? Ada COD nggak? Dapat free ongkir nggak? Garansi nggak? Nah, pertanyaannya seputar itu aja gitu kan. Karena pertanyaannya seputar itu aja, maka kita bisa membuat SOP jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kita cari mana jawaban yang terbaik gitu kan, yang kira-kira enak bagi diri kita sendiri kalau kita jadi pembeli. Nah, salah satu tipsnya misalkan kita bertanya, kita pura-pura membeli ke misalkan nih di Instagram, di marketplace ada toko yang udah besar misalkan. Kita tanya aja misalkan, ini harganya berapa? Bisa COD nggak? Kita lihat jawaban-jawaban itu. Dari jawaban-jawaban yang dimunculkan dari setiap toko itu kita copy paste, kita susun jadi sebuah script. Mana yang enak? Oh, ini jawabnya enak nih. Kita copy. Oh, misalkan kalau kita, ditanya ini, dia misalkan Assalamualaikum, dengan ibu siapa? Bisa saya bantu seperti itu. Oh ini enak. Nah, itu bisa saya copy seperti itu. Cara menyusun scriptnya ya. Sehingga nanti kalau misalkan udah tersusun script, kita bisa di aplikasi yang namanya sticky notes atau di aplikasi yang auto respon. Tiap ada pertanyaan ini tinggal kita copy, pasti nggak harus lama-lama ngetik gitu kan. Seperti itu. Itu cara menyusun scriptnya. Sebenarnya gampang. Cara menyusun script SOP dari CS, sehingga nanti CS-nya tidak ngejawab asal gitu kan. Udah kita training. Kalau pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini, udah di print duluan atau dibentuk dalam sticky notes online. Si CS tinggal copy paste seperti itu. Tips saya untuk membuat script CS. Dan saya tanpa distraksi. Pak Masdan baru lihat ya Pak Masdan. Kalau saya baru lihat. Pak Masdan usahanya apa Pak? Pak Maulana, kayaknya ada nama-nama yang sebelumnya ada ya. Bahasa itu. Maulana Yusuf. Pak Jajang gimana Pak Jajang jualan jusnya? Bahasa Sikaten,
wide. Oh, apa ini mereka? Oh, kalau menit dari sana. Gimana rekan-rekan semua, Ibu Bapak, ada yang mau ditanyain dulu? Mbak Nabil? Ya, hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, gimana, Bu? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Oh, enggak, maksudnya ada yang ditanya? Saya ikut. Oh, nggak ada, Pak. Ada yang mau share nggak setelah ada yang sudah melakukan story selling di status Facebooknya, di status WhatsAppnya, kira-kira responnya seperti apa? Atau tentang materi-materi sebelumnya yang sudah di-share sama saya atau sama Bang Jalinus, sama Om Hendy, impact-nya seperti apa gitu? Ada yang bisa dirasakan impact-nya, gitu kan? Karena emang agak susah ya kalau Zoom. Biasanya saya offline, kalau offline impact-nya itu bisa kita monitoring satu-satu tiap pertemuan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, masih ada waktu nih. Kalau ini kan rumus laris. Nah, ini rumus laris secara teknis ya, secara teknisnya kan. Laris itu adalah akibat, kita fokus saja ke sebabnya. Sebabnya itu dari TM kali XF kali TR, sehingga insya Allah akan laris. Ini adalah teknis. Ya. Kalau yang non teknisnya itu seperti yang saya bilang, mungkin ibu bapak semua udah tahu, misalkan doa, kalau orang Islam sholat duha, sedekah dan sebagainya. Nah, kalau di sini saya sharing satu hal, misalkan tentang vibrasi ya, atau getaran ya, getaran kita. Misalkan gini, bahwa setiap manusia itu punya getarannya gitu kan. Benda itu juga ada getarannya. Dan getaran itu berdasarkan dari rasa atau perasaan kita. Perasaan kita itu mendahului dari perasaan kita itu mendahului apa yang akan datang kepada kita. Nah, saya ambil contoh yang cepat ya. Saya gini, ada teman saya jualan jaket. Jaketnya ada dua model. Ada jaket yang 50 ribuan, ada satu lagi jaket yang 200 ribu. Yang laku adalah jaket yang 50 ribu. Yang 200 ribu ke atas atau yang mahal dia jarang laku lah, malah sebulan mungkin 1-2. Yang 50 ribu yang murah itu dia laku. Nah, pas saya nanya ke saya gitu kan, ngobrol, sementara saya jualan jaket itu di harga yang 300, 200 gitu kan. Alhamdulillah gitu, hasilnya alhamdulillah bagus. Dia nanya, kenapa jaket yang mahal di saya tidak bisa terjual, sementara jaket yang murah malah terjual gitu kan. Apakah pembelinya emang kelas seperti tersebut? Nah, mungkin saja, tapi
ketika saya bertanya, saya korek gitu kan. Kalau ke teman saya, ketika saya tanya teman saya, apakah dia sendiri mau membeli jaket dengan harga 300.000? Jawabannya adalah, kalau saya nggak mau beli jaket 300.000, buat apa kamu mahal-mahal beli jaket 300.000? Mendingan beli jaket yang biasa aja 50.000. Nah, itu adalah getaran hatinya. Ketika getaran hatinya sendiri mengatakan, buat apa beli jaket yang 300.000? Mending yang 50.000. Maka yang datang kepadanya untuk membeli adalah sesuai dengan getaran vibrasinya, adalah yang 50.000. Karena dia sendiri secara perasaan, secara getaran, secara vibrasi, tidak suka membeli barang mahal, tidak suka membeli jaket yang lebih mahal. Tuh kan? Kalau ini kan ada Tuhan sebagaimana prasangka hambanya. Gitu kan? Ketika prasangka getarannya, buat apa beli jaket mahal, maka yang laku ya dia yang murah saja. Gitu. Kalau kita menginginkan barang kita terjual, barang kita misalkan di harga jaket yang teman saya pengen terjual di harga jaket yang 300.000, maka biasakan juga dia membeli dengan barang-barang dengan harga tersebut. Sehingga getarannya nggak apa-apa beli barang mahal, yang ini bahannya bagus, ini premium, ini. Ketika dia senang, maka dia akan menarik orang-orang dengan yang seperasaan dengan dia. Gitu. Itu yang pertama, bahwa getaran kita, perasaan kita atau prasangka kita terhadap barang juga salah satu komponen non teknis penting gitu kan dalam membuat satu barang laris. Gitu kan. Kalau menurut saya, pengalaman saya juga sama seperti itu. Gitu kan. Banyak ini kenapa nggak kejual dan sebagainya, karena kita sendiri pun sebagai seorang pembeli nggak mau barang tersebut. Gitu. Sehingga kita menarik yang sesuai dengan diri kita. Kita sukanya barang yang 50.000, maka kita menarik pembeli-pembeli yang sukanya sama dengan kita. Jadi secara non teknis, kalau dari segi vibrasi kan apa yang saya lakukan, ketika saya pengen menjual barang-barang di harga 300, maka saya juga biasakan untuk membeli barang-barang dengan harga yang sama. Itu dari segi vibrasi. Salah satu contoh ya teman saya. Terus contoh yang lain dari segi vibrasi adalah mungkin gini ya, kalau yang punya toko nih Pak Jajang dan sebagainya gitu kan, yang punya toko real gitu kan, nungguin toko, pasti punya pengalaman seperti ini nih. Ketika toko itu ditungguin, ketika dagangan kita ditungguin, kita ngarep-ngarep mana nih pembeli nih, pada umumnya itu malah nggak ada gitu. Tapi ketika kita tidak nungguin, dalam arti kita melakukan hal yang lainnya, ketika main sama anak, ketika kita beli sesuatu, kita ke WC, apapun gitu ya, yang jeda daripada nungguin pembeli, justru pembeli pada datang. Nah, itulah yang dinamakan jeda. Jadi maksudnya seperti ini gitu kan. Ketika kita terlalu fokus untuk mana nih pembeli datang, mana pembeli datang, mana pembeli. Nah, sebelumnya kita pasti ngedoakan, kalau pagi kita buka toko, kita buka usaha, pasti ngedoa ya mudah-mudahan hari ini rezeki kita bagus gitu kan. Semoga hari ini rezeki kita banyak yang beli dan sebagainya. Tapi ketika kita tungguin, mana nih nggak ada yang datang, akhirnya kita jadi suuzon, kita buruk sangka, ya hari ini mah kayaknya bakal rugi, hari ini mah. Nah itulah yang justru bakal terjadi. Nah maka dari itu salah satu tips dari saya, kalau kita punya toko nih, toko real, nah jangan terlalu fokus nungguin pembeli datang, lakukan hal yang lain gitu kan. Sama saudara saya punya toko burung gitu kan. Ketika saya kasih tips ini, jangan terlalu fokus diem aja nungguin mana nih yang beli, mana yang beli. Lebih baik daripada nungguin, bersihin toko, bersihin burung, nyanyi-nyanyi, bikin status Facebook, bikin status Instagram reel, burungnya difotoin. Dan alhamdulillah setelah dia melakukan hal-hal seperti itu, banyak yang datang gitu kan. Karena dia tidak meng-cancel doanya, karena dia tidak bersuuzon, kayaknya hari ini bakal sepi, seperti itu. Jadi berikan jeda, itu namanya jeda dari atensi, doa, kita beratensi kan, niat, intensi niat, atensi memberikan perhatian dengan ucapan doa. Sudah gitu kita serahkan urusannya kepada Tuhan, kita lakukan yang lainnya. Setelah kita buka toko, buka ini, bebersih, kita lakukan yang lainnya. Nggak usah ditungguin pembeli, nggak usah mana nih transaksi. Gak usah setiap hari, setiap
setiap 30 menit, setiap 5 menit kita cek handphone. Nggak ada yang masuk nih, nggak ada yang masuk. Jangan gitu kan. Nantinya malah getaran kita adalah getaran suzon. Itu yang terjadi. Daripada terus seperti itu, kalau kita emang jualan di rumah, kita main sama anak, kita bantu anak, bantu istri, atau hal yang lainnya aja yang membuat kita senang. Kita punya hobi burung, kita mandiin burung, seperti itu. Nanti cek lagi. Nah itu secara bagus, malah secara vibrasi itu lebih bagus. Dan itu juga saya lakuin dari dulu gitu kan. Jangan sering-sering ngecek handphone nih. Mana yang nggak masuk. Nantinya malah getaran kita adalah getaran suzon bahwa air nama pasti sepi gitu kan. Dan itu justru yang akan terjadi. Jadi yang pertama tadi secara vibrasi, pantaskan diri kita. Gitu kan. Pantaskan diri kita. Kalau kita jualan barang di atas 300.000, pantaskan diri kita bahwa kita juga senang dengan barang-barang mahal. Misalkan barang-barang yang 300.000 misalkan. Kalau kita pengen jual di harga segitu. Yang kedua adalah jangan terlalu fokus menunggu pembeli untuk datang. Kasih jeda, kita lakukan hal yang lain. Justru saat jeda itulah doa kita akan terrealisasi. Seperti itu. Nah itu dari segi non teknisnya. Sebenarnya masih banyak lagi sih dari segi non teknis, tapi itu butuh butuh materi yang lain lagi gitu kan, butuh waktu lain. Seperti itu. Gimana nih, ada mau share lagi, ada yang mau share? Gimana, Kang Wildan, ada mau share? Sebentar, saya mau minum. Silakan ya, bagi yang ingin bertanya. Dari Pak Jajang, kalau misalkan dropship produk lain boleh nggak? Ya boleh saja sebenarnya, nggak ada yang ngelarang Pak. Maksudnya gini, kalau kita punya usaha nih, usaha Pak Jajang misalkan jus nih, terus sambil iseng-iseng jus, kita juga misalkan jualan di marketplace tapi dropship produk orang lain, yang nggak masalah, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa juga. Gitu kan. Oh gitu ya. Ya Pak, nggak ada masalah Pak. Akunnya nanti gimana Pak? Nggak ada apa-apa, soalnya nggak ada apa, maksudnya gini, kalau nggak terlalu beririsan ya, maksudnya nggak akan, kalau usaha seperti jus atau apa sama saya juga gitu kan, ketika satu usaha nih, saya toko jaket, ketika berkembang atau setengah berkembang kan pasti ada pegawai yang running tiap harinya nih, yang mengerjakan tiap harinya dari mulai melayani dan sebagainya. Nah, kita buka usaha yang lainnya gitu kan. Selama bisa menghandle-nya nggak masalah gitu kalau menurut saya. Gitu. Kalau menurut saya gitu kan. Biarpun ada yang mengatakan kita harus fokus satu usaha sampai ini gitu kan. Kalau dengan akun IG bisnis yang sama gimana? Tidak bikin akun lagi misalkan? Oh nggak masalah, nggak apa-apa Pak. Semakin gitu banyak ya. akun gitu. Maksudnya kita makin banyak akun gitu. Enggak satu akun maksudnya. Oh satu akun tapi produknya beda, satu dropship gitu. Iya.
Oh, kalau produknya beda, mending akunnya juga beda kalau menurut saya. Misalkan akun IG-nya, misalkan kan balik lagi, biar apa? Biar orang tuh aware. Misalkan Pak Jajang udah ngebangun brand tentang buah-buahan, jus, sesuatu yang sehat lah istilahnya. Ketika Pak Jajang menggabungkan akun tersebut dengan jualan gamis misalkan, tapi biarpun dropship, kalau menurut saya mah nggak terlalu bagus kalau seperti itu. Kalau mau juga bikin akun yang beda, biar brandnya nggak jadi ini. Bagusnya tambah akun lagi ya. Ya, mending bikin akun lagi, bikin target market lagi, invite orang-orang yang sesuai dengan produk yang kedua gitu. Kecuali kalau produknya mungkin sama, berdekatan lah, misalkan dari jus buah, misalkan ke minuman apa ya, suplemen gitu mungkin ya, masih satu niche produk sih nggak apa-apa Pak. Tapi kalau jauh banget mending beda, jauh banget produknya mending beda. Sama saya juga kan, selain ada jaket, malah saya dibedakan, ada jaket motor, ada jaket outdoor, itu saya beda. Biar brand dari IG-nya juga nggak terlalu, biarpun ada IG yang campur karena itu udah dari dulu. Tapi kan balik lagi kan, IG itu kan ada dua nih, ada IG lookbook-nya gitu kan, untuk kita membangun brand gitu kan. Ada IG katalog misalkan. Nah, kalau Pak Jajang kan mesti karena produknya sedikit, atau misalnya karena produknya itu aja bisa digabung antara IG lookbook, itu nggak harus berpisah gitu kan. Karena produknya itu aja, maksudnya nggak seperti produk fashion yang mau ganti model gitu. Seperti itu. Jadi kalau produknya sejenis nggak apa-apa, tapi kalau jauh banget gitu kan perbedaan produknya, lebih baik di beda akun. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Oke, kalau nggak ada sih, karena keterbatasan waktu, tinggal waktu dikit lagi ini, saya ulang lagi sedikit tentang ini, bahwa rumus jualan laris gitu kan, bukan berarti garansi ini pasti laris, cuman bahwa ini udah saya terapkan, dan teman-teman juga sudah terapkan. Ketika kita fokus pada penyebabnya saja gitu kan, maka hasil akan mengikuti. Nah, untuk UKM itu poin-poin faktor-faktornya penyebabnya itu cuma 3 ini gitu kan, setelah dipetakan gitu kan. Tinggal beda-beda dikit nih. Kalau misalkan
om dan tante, ibu bapak pemain MLM, pemain asuransi, ya kan? Maka TR-nya, traffic-nya tinggal diganti menjadi jumlah prospek. Semakin banyak jumlah prospek, dari misalkan 1000 jumlah prospeknya, maka orang yang jadi itu lebih banyak lagi. Itu tinggal ganti itunya aja, jumlah prospeknya. Tapi kalau usaha kan berarti traffic. Jadi pertama adalah target marketnya yang jelas, siapa target market produk kita, bikin bayar personanya, setelah bayar personanya jadi, identifikasi siapa-siapa aja, tinggal kita follow, invite orang-orang yang sesuai dengan target kita tempatkan di kolam mana nih, misalkan di Instagram, di Facebook, di mana, nanti muaranya nanti kemana kalau mereka mau transaksi, muaranya di mana, di marketplace, di WhatsApp, atau di toko website kita sendiri. Itu tentukan target market yang jelas, spesifik, karena tidak semua orang adalah target market kita. Setelah target marketnya sudah jelas, spesifik, maka benahi faktor X-nya, penjualnya, produknya, sama penawarannya. Benahi itu, benahi dari produknya, benahi dari sisi fotonya, karena dunia online itu foto produk itu sangat penting ya. Mau foto real, diamparkan, bikin semenarik mungkin pakai teknik flat light. Dari segi produknya, maka kalau pakaian maka yang bagus, yang jahitan rapi dan sebagainya, itu dari sisi produknya. Dari sisi penjualnya, seperti yang tadi saya bilang, silahkan bikin skrip cara melayani yang baik. Kita bikin SOP-nya seperti apa. Nah, bikin skripnya, skrip cara melayani yang chatnya yang baik, tinggal ibu bapak semua tinggal tanya aja ke toko-toko yang udah besar. Karena pertanyaan pembeli itu pasti itu juga. Silahkan cari yang menurut om dan tante dari pertanyaan-pertanyaan itu jawaban-jawaban yang nyaman, yang enakan. Kumpulkan, tinggal di print jadi satu lembar atau misalkan disimpan di notes handphone. Nanti kalau ada yang nanya, tinggal itu aja di copy paste. Nah, itu. Kalau udah ada CS, tinggal di print, nanti CS-nya tinggal kasih perintannya. Nanti kalau ada jawab seperti ini, pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini. Itu dari segi penjualnya. Produknya tinggal penawarannya nih, penawarannya kita mau penawaran apa aja yang kita tawarkan sebagai add value atau value dari produk kita. Nah, dari penawarannya, pembeli, produk, penawarannya, yang ketiga adalah tinggal kita tarik traffic sebanyak-banyaknya untuk melihat produk kita. Tempatkan produk kita di mana saja yang kita bisa gitu kan. Apalagi yang gratisan. Simpan aja di mana itu kan. Di status Facebook, di status WhatsApp, di status IG, nanti kumpulkan di, misalkan ada yang tertarik, silahkan nanti kumpulkan di IG. Nanti muaranya di WhatsApp, di sebagainya. Kalau semua ini sudah terpenuhi, nantinya seperti ini, seperti corong yang menyempit, dari yang tidak kenal, tertarik, akhirnya beli, jadi pembelian. Nanti kalau misalkan, nanti bisa rekan-rekan bisa analisa dari sini, kalau misalkan yang datang yang masuk ke chat ke kita 100, tapi yang beli cuma 2, tinggal dianalisa aja dari tadi, dari 3 faktor tadi, apakah nggak jadi beli karena produknya, karena penjualnya, atau karena penawarannya. Tinggal kita perbaiki dari sana. Sehingga nanti tingkat penjualannya menjadi lebih tinggi dari 100 yang beli jadi 2, kita perbaiki di mana nih? Mudah-mudahan dari 100 nanti jadi 20 seperti itu. Mungkin sekian ya materi dari saya. Semoga ada manfaatnya, semoga tidak puas dan selalu belajar. Karena bisnis yang stuck adalah bisnis ketika ownernya tidak mau belajar. Selalu belajar dan belajar, selalu beradaptasi dengan zamannya gitu kan, agar kita terus berkembang dan tumbuh. Mungkin sekian.
Ya, terima kasih kepada Om Ian atas materi yang diturunin. Oke, terima kasih kepada Om Ian ya atas materi yang telah di-share pada hari ini, yaitu mengenai rumus laris ya. Ternyata itu adalah gabungan dari materi-materi yang telah kita atau narasumber-narasumber yang sebelumnya telah disampaikan. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan saya infokan, kita akan bertemu insya Allah di hari Sabtu. Nah, karena ada materi yang harus dilaksanakan secara praktek ya, yaitu kita akan membuat website. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah membuat website, nanti bisa kita belajar bareng. Walaupun ada di antara teman-teman yang belum atau sudah membuat website ya, tidak apa-apa, kita belajar bareng juga, bareng-bareng. Itu insya Allah akan dilaksanakan secara hybrid ya. Jadi bagi teman-teman yang berhalangan dalam artian tidak memiliki perangkat laptopnya ya ataupun komputer, bisa datang ke Unicom ya di Jalan Dipati Ukur. Namun bagi teman-teman yang saya sudah terbiasa online gitu ya, saya lebih enak di sini aja di rumah gitu ya, karena cuaca juga memang saat ini sedang sore itu ya sering hujan gitu ya. Nah, secara online hanya bisa mengikuti online. Nah, kita juga akan melaksanakan secara online. Jadi hybrid ya, offline dan online gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa tetap mengikuti karena memang masih ada beberapa materi lagi ya dari pemateri yang belum menyampaikan ya, dari narasumber yang belum menyampaikan materi terkait di pelatihan IBT ini gitu ya. Jadi untuk hari Sabtu insya Allah akan dilaksanakan secara hybrid ya, online di Zoom dan offline di Unicom. Ya, mungkin seperti itu dulu. Ada pertanyaan dulu? Gimana Pak Jajang? Belum dibuka tuh? Nggak kedengeran? Mikrofonnya belum dibuka, masih di mute. Sudah cukup, Pak. Cukup ya? Gitu ya. Jadi itu informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya tadi seperti Om Yan bilang, jadi pengusaha itu jangan cepat bosan belajar gitu. Ternyata ya semua juga harus rajin-rajin belajar ya. Oke, untuk dokumentasi hari ini boleh dibuka kameranya dulu. 1, 2, 3, 4, oke 4 orang. Yang lain mungkin bisa dibuka dulu sebentar. Yang lagi kerja juga nggak apa-apa. Kang Mas Dan. Oke. Siap, formal dulu ya. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Sip, jempolnya diangkat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman atas kehadiran hari ini. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.